Jadi pas hari kelima kita di Korea, kita pergi ke Jeonju karena denger-dengar tempatnya tuh masih tradisional gitu. Jadi kita pengen cobain lihat kehidupan tradisional Korea instead of staying di kotanya terus gitu. Dan by the way, kalau kalian ke Korea, kalian tuh mesti cobain deh susu pisangnya. Enak banget deh. Nah ini loh guys, suasana di Jeonju Hanok Village. Arsitektur tempat dan toko-tokonya sih masih tradisional banget ya. Dan di sini juga ada banyak banget street food dan tempat untuk keren-keren hanbok gitu, baju Korea gitu lah. Dan di sini juga kalau kalian lihat ada sepeda, bentuknya tuh cukup unik. Dan kayaknya ini juga buat disewa-sewain gitu deh. Sekarang ini kita lagi cari jalan ke restorannya. Katanya sih nggak jauh dari Hanok Village yang tadi. Tapi kok rasanya kita jalan-jalan terus, tapi nggak nyampe-nyampe ya guys. Lol, dingin lagi. Tambah hungry deh. And finally guys, setelah kesasar beberapa kali, sampai juga kita di restorannya. Udah lapar banget sih. Oh, dan nama restorannya itu Sungmidang. Restoran ini tuh interiornya kayak tempat-tempat tradisional Korea banget. Karena kita ber-12 orang, jadi kita dikasih tempat yang ini nih. Karena bisa muat lebih banyak orang dalam satu deret meja. Terus ada free coffee juga. Lumayan enak juga ternyata kopinya. Ini makanan yang kita pesen. Ada pajon, samgyetang, bibimbap. Kita tuh dikasih side dish banyak banget guys, dan enak banget. Terus kita juga boleh minta side dishnya kalau side dish kita udah habis. Makanannya enak sih, meskipun harganya relatif lebih mahal dari harga bibimbap yang pernah kita coba di tempat lain. Tapi menurut gue worth it sih, soalnya porsinya tuh cukup besar dan sayurnya juga lumayan banyak. Harga satu porsi bibimbap 11.000 won, dan harga satu porsi samgyetang 12.000 won. Definitely recommended deh untuk cobain restoran ini. Dari antara semua bibimbap yang gue cobain di Korea, yang di Jeonju tuh yang paling enak dan porsinya tuh kan paling besar. Terus kayak sayurnya tuh paling banyak, paling bermacam-macam gitu. Dan setelah gue research juga dari internet, ternyata tuh Jeonju tuh memang terkenal sama bibimbapnya. Jadi gak salah deh kesana makan bibimbap. Nah, ini dia Nambu Market. Di sini juga ada kuil namanya Gyeonggijeon. Kalau masuk, harga tiketnya tuh 3.000 won untuk adults dan 2.000 won untuk remaja dan 1.000 won untuk anak-anak. Tapi kalau grup, harga itu semua bakal lebih murah 500 won. Sesudah kita dari Nambu Market, kita jalan balik ke Hanok Village-nya. Dan di jalan kita ketemu gereja Katolik namanya Jeondong. Katanya sih gereja ini dibangun in honor of martirnya Katolik Roma pada saat dinasti Joseon, di mana martir-martir tersebut tuh lost their lives. Terus ada upah-upah militer gitu on break deh kayaknya. Selagi jalan kita ketemu tempat jajanan, kayak bentuknya sih kayak martabak asinnya Indo gitu, isinya babi atau sapi. Moshim. Karena udaranya dingin banget, kita mampir ke kafe untuk ngangetin badan. Dan terus katanya kafe ini Moshim di lantai 2-nya itu kalau kita duduk di situ ngelihat view Jeonju Hanok Village-nya tuh bagus banget. Nah, gimana loh tulisannya Korea semua, bisa baca nggak? Ngafe dulu. Ini loh spot tempat duduk kita. Asik banget sih lihat pemandangannya. Dingin-dingin gini, minumnya anget. Mantap. Karena kita udah janjian sama supirnya untuk ketemu jam 6 di tempat dimana kita di drop tadi, makanya kita cepet-cepet lari ke bus.
By the way, kita tuh nyewa bus di website namanya Funko karena kita lihat tuh review dan ratingnya cukup bagus. Karena kita ber-12 orang, jadi kita decide untuk nge-rent private bus yang isinya tuh 17 seater. Total kita bayar itu 552 US dollar, which is pretty worth it. Soalnya Jeonju kan juga lumayan jauh dan itu busnya tuh kayak private only for us gitu, dan drivernya juga bisa ngomong bahasa Inggris sedikit-sedikit lah. Setelah kalian book sama Funko, mereka tuh bakal kirim email confirmation gitu, dan mereka akan attach foto si supirnya, plat nomor mobilnya, terus kayak jam berapa kalian akan dijemput, terus phone number si supirnya juga. Nih kayak gini nih contohnya. Nih bahkan ada kayak foto si supirnya. Terus ada namanya, ada phone numbernya, dan lain-lain. Cukup jelas sih, jadi kita tuh janjian dijemput jam 11. Jadi supirnya tuh datang ke hotel kita jam 11. Dari jam 11 kita lanjut perjalanan ke Jeonju. Sampai di sana jam 2-an lah ya kurang lebih. Tapi di tengah-tengah tuh kita kayak berhenti dulu di rest area untuk ke toilet, beli snack, buat supirnya istirahat sebentar, baru terusin lagi perjalanan. Kalau kalian interested untuk nyewa private bus waktu trip kalian ke Korea, kalian bisa langsung aja Funko through email di info@fantastickorea.com or go to their website www.fantastickorea.com. Oh, dan beda dengan US, di Korea tuh kita nggak usah kasih tip ke supirnya karena harga yang kita bayar itu udah termasuk total semua, udah termasuk tip dan lain-lain. Kecuali kalau emang rules-nya berbeda dan mereka suruh kita untuk kasih tip. So that's it tentang trip aku ke Jeonju kemarin. Please subscribe and like down below. Thank you for watching. Annyeong!